Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Holy Peter di acara Keajaiban para CTMR. Apa saja sih keajaiban mereka dan jurus apa yang paling mereka senangi? Baik, di sini saya kedatangan tamu dari Sabang titik nol ya. Di sana kita jauh sekali nih ya. Ada Bunda Dian Diapari. Baik, di sini Bunda Dian mau menceritakan tentang awal perjalanan kenal ilmu magnet rezeki. Kepada Bunda Dian, saya persilahkan. Masya Allah, terima kasih Ibu Holi atas kesempatan waktunya untuk saya men-sharingkan mengenai ilmu-ilmu magnet rezeki dan prakteknya seperti itu ya. Semoga Ibu Holi dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mohon izin saya hanya sekedar sharing aja. Baru pertama kali saya mengenal ilmu MR itu awalnya sebelum saya kenal ilmu MR itu saya pernah ini ya Pak ketemu sama ikutan-ikutan lah, ibaratnya ikut-ikutan sama teman-teman, ikutan bisnis investasi bodong yang sekarang juga lagi viral tuh ya. Waktu itu tahun 2020 itu saya ikutan. Waktu itu awalnya dari uang gaji suami ya, saya sisihkan, saya masukkan dulu pertama 1.500.000. Ternyata akhirnya, enak banget ya, dapat profitnya besar nih setiap hari kayaknya uang masuk terus ke rekening gitu kan. Akhirnya saya tambahin lagi 3 juta, terus saya injek dana lagi 10 juta. Akhirnya lama-lama saya ajak semua teman-teman saya untuk ikutan bisnis investasi bodong itu, dan saya nggak tahu kalau itu investasi bodong kan. Akhirnya lama-lama saya jadi leader besar dan sempat jadi manajer juga, sempat jadi manajer, sempat diajak jalan-jalan ke luar negeri segala gitu kan, ke beberapa negara dengan fasilitas hotel bintang 5 seperti itu. Dan setelah itu akhirnya cuma baru 1 bulan 2 bulan bener tuh bayarnya, setiap hari kita profit profit. Pas bulan ketiga tiba-tiba scam. Nah itu kan lama-lama kan, pertama saya masukin 1.500.000, lama-lama naik 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 10 juta 20 juta, naik lama-lama sampai 40 juta, bahkan sampai 60 juta saya masukkan semua uangnya ke sana karena saya mikir profitnya besar, kalau injek dana lebih besar pasti lebih oke gitu kan. Ternyata itu uang 40 juta sampai 60 juta itu adalah uang hasil saya jual rumah di Jakarta. Jadi saya kan ada rumah di Jakarta, kan kebetulan saya tugas di Pulau Sabang titik 0 km Indonesia, lumayan udah hampir 7 tahun ya di sana kan. Nah, terus ada rumah di Jakarta, ada dua kebetulan kan. Satu saya jualnya ke adik saya sendiri. Adik, hitung-hitung bantu adik lah, dijual ke adik karena beliau juga belum ada rumah. Ya udah saya ikut-hitung saling tolong menolong. Nah, adik saya itu bayarnya nyicil, ceritanya DP dulu 40 juta gitu kan. Pas udah DP 40 juta kan masuk ke rekening tuh. Akhirnya saya mikir karena lagi boomingnya investasi bodong seperti itu, daripada 40 juta saya taruh di rekening, udahlah saya injek dana ke investasi itu. Saya masukin semua 40 juta, tiba-tiba itu perusahaannya scam dan melarikan diri. Akhirnya saya shock dan down, dan keren banget saat itu ya, itu belum kenal MR kan. Akhirnya saya jadi apa nggak nafsu makan, terus meriang panas dingin gitu. Akhirnya ada teman yang kasih tahu, kemudian kayaknya harus banyakin tobat deh gitu, coba deh belajar mana rezeki katanya gitu, kata teman saya. Mana rezeki apa itu? Ya mana rezeki itu duduk diam, rezeki datang sendiri. Itu berbayar apa enggak? Kalau berbayar saya kan rekening semua udah di nolkan dan perusahaannya udah melarikan diri. Saya udah nggak ada dana sama sekali. Saya bilang gitu. Terus ya udah ikut aja yang gratisan ada di Telegram atau di YouTube gitu. Ternyata memang kita tuh nggak, kalau ilmu itu lebih baik jangan yang gratisan, kan di mana rezeki ada diajarin dong rezeki gratisan ya. Akhirnya ya udah, jadi saya ikut yang gratisan, saya nggak ajaib gitu kan, dan saya juga bingung harus prakteknya kayak gimana. Terus temen nggak sih tahu, mendingan jangan yang gratisan, coba ikut yang berbayar gitu. Ini ada TOMR nih, training online magnet rezeki level 1 dan level 2 katanya. Ya udah akhirnya saya ikut. Itu berapa bayarnya? 400.000 untuk level 1, 400.000 untuk level 2 kan saat itu tahun 2020. Ya udah bismillah, saya ikut dulu deh yang level 1. Mudah-mudahan Allah menolong saya gitu kan. Saya kumpulin dari uang masak saat itu karena saya lagi down itu kan. Akhirnya udah setelah 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 ini apa, udah saya kumpulin, saya daftar TWMR level 1. Pas setelah daftar udah tuh, uh, boleh, tapi ada kedengaran suara ajan, gimana dong Bu? Kayaknya nanti lama-lama Nggak kenceng jelas nih sih, Bu suara ajannya. kurang jelas, nggak apa-apa. Lanjut aja, karena ini ilmu juga lah, boleh dilanjut aja lah. Bismillah. Oh gitu ya. Iya makanya jadi
Setelah itu udah saya bismillah, saya daftar training online Magnet Rezeki level 1, itu belajarnya langsung sama Ustaz Nasrullah, tapi lewat online selama 2 bulan ya, 2 bulan berturut-turut. Karena kan saya di ujung Indonesia saat itu 2020 lagi akademi COVID. Jadi semua pertemuan online semua. Jadi saya belajar Magnet Rezekinya itu lewat online gitu. Jadi teman-teman di sini, jadi kita mau belajar lewat online ke atau mau belajar offline ke, kalau memang kita sungguh-sungguh dipraktekkan itu pasti atas izin Allah pasti ajaib gitu, atas izin Allah pasti ajaib. Jadi kita nggak usah teman-teman nggak usah, aduh saya mau belajar online makanya saya nggak ajaib aja, jadi nggak usah, tetap semangat gitu. Saya aja belajarnya tahun 2020 itu online semua, dan atas izin Allah alhamdulillah tetap ajaib gitu, karena saya fokus benar-benar mendengarkan dan mempraktekkan gitu. Nah, udah ikut 2 bulan, selama 2 bulan itu sama Ustaz Nasrullah dibimbing langsung saya praktek, terus akhirnya 2 bulan tuh ya ikut, itu level 1. Tiba-tiba ada lagi keluar level 2. Nah, saya ikut lagi yang level 2, 2 bulan lagi bayar lagi 400.000. Setelah bayar 400.000, otomatis sudah 4 bulan dong. Nah, buat bulan kelimanya, saya bingung kan, ini harus praktek dari mana dulu gitu kan, ini ilmu MR memang ilmunya wow keren banget, tapi saya bingung harus praktek dari mana gitu kan, supaya bisa dapat keajaiban ekspres seperti teman-teman yang lain gitu kan. Ya udah, akhirnya Bismillah, ada teman yang kasih tahu, Median ayo ikut ini yuk, apa kita benar-benar kencangkan ikhtiar langitnya gitu. Itu kayak gimana tuh? Ya udah, kita harus perbaiki semua ibadahnya katanya gitu. Jadi selain ilmu MR kita praktekin juga, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi harus ibadahnya diperbaiki seperti sholat tepat waktu, terus hidupkan qobliyah badiyah, sunah-sunahnya semua dihidupkan gitu kan. Terus sholat tahajud, sholat duha seperti itu deh. Akhirnya ya udah, saya dibimbing di situ sama CTMR, sebelumnya itu CTMR sebelumnya. Ya udah, saya kira saya praktekkan, terus sholat tobat kan, saya list semua nama-nama teman-teman yang harus saya sholat tobatkan itu. Banyak banget listnya itu, sehari saya cicil, sehari 10 nama, 10 nama, kadang sehari 5 nama, 5 nama. Saya cicil terus kan semuanya. Jadi ya Masya Allah, Alhamdulillah ujuk-ujuk mah duduk cuman itu kan berarti 2 bulan TWM level 1, 2 bulan level 2, berarti kan 4 bulan, dan bulan kelimanya langsung praktek semuanya itu. Alhamdulillah ujuk-ujuk mah berduduk ya, tiba-tiba itu kan saya kemarin di ujung Indonesia di Sabang Aceh itu saya ceritanya buka usaha kuliner ya, tiba-tiba tuh usaha kuliner saya banyak yang pesen, banyak yang order. Awalnya saya beli dinar dulu tuh 2 keping ya, 2 keping yang seperempat dinar, belinya 2 keping itu juga dari kumpulin dari hasil orderan catering gitu kan. Udah saya kumpulin, baru 2 keping, tiba-tiba ada order lagi, tiba-tiba ada order lagi, jadi akhirnya banyak terkumpul. Jadi yang saya kena scam 40 juta itu tiba-tiba Allah ganti atas izin Allah, bismillah ya semua atas izin Allah, Allah ganti 90 juta dalam waktu 5 bulan gitu kan. Dalam waktu 5 bulan saya belajar magnet rezeki gitu kan. Tidak hanya itu, setelah 90 juta sudah terkumpul dalam berbentuk dinar, saya kumpulin itu, tiba-tiba kan saya pas lagi main-main HP ya, saya ngecek-ngecek status teman-teman, tiba-tiba ada teman saya yang usianya di atas saya, ya pas lagi pasang status, saya akhirnya komen di statusnya kan, Bunda apa kabar gitu, Dian, Bunda lagi di Pulau Sabang nih gitu, coba dia main ke sini dong gitu. Nah, Dian coba tunggu ikutan main ke sini dong, Bunda kumpul lagi di Pulau Sabang nih gitu, karena beliau kan sering keluar kota ya. Akhirnya ya udah deh, saya mikir, oh disuruh main ke orang berada gitu kan, saya harus bawa apa nih gitu kan, sedangkan itu aja kan maksudnya kalau orang berada kan gimana gitu ya, jadi kan ya udah, saya bawa apa nih, saya lagi masak pempek ya, akhirnya saya bawa aja tuh pempek 3 porsi untuk dibawain ke rumah orang orang kaya tersebut gitu. Nah, tiba-tiba pas udah saya baru terbesit di dalam, ya udah Bunda coba nanti nih saya on the way ke sana ya, tiba-tiba pas baru sampai pintu gerbangnya aja saya langsung terbesit di dalam hati, Masya Allah ini rumahnya mewah sekali, terus enak banget ya kalau punya rumah kayak gini, nyaman gitu kan, enak, besar gitu kan, jadi kalau ada keluarga datang luas banget gitu kan. Saya cuma terbesit dalam hati, Masya Allah. Ya, itu kerennya ilmu mana rezeki. Apa yang terbesit dalam hati, apa yang ada di LOP kita, itu Allah hadirkan dan Allah langsung wujudkan. Nah, itulah kerennya ilmu mana rezeki kalau kita praktekkan gitu. Tiba-tiba udah saya disuruh masuk, oh iya silakan masuk ya, udah duduk, terus akhirnya dia buatin minum untuk saya. Pas sudah dibuatin minum, langsung saya kasih pempeknya itu ya, terus dia makan pempeknya. Pas sudah makan pempek dari buatan saya itu, dia bilang, ya enak nih Dian pempeknya gitu. Pas
Pas udah dimakan dia bilang, Dian Bunda boleh minta tolong nggak? Oh iya Bunda, minta tolong apa ya Bunda? Kalau Dian bisa tolong pasti Dian tolongin gitu kan. Oh, Bunda, kan suami Bunda kebetulan kena stroke, jadi lagi kurang sehat, jadi harus check up bolak balik ke dokter spesialisnya gitu. Jadi kan ini di pulau ya, di Pulau Sabang ini kan memang pulaunya itu kecil sekali Bu Oli, jadi satu jam itu pulaunya itu selesai kita puterin gitu Pulau Sabang itu di titik 0 km Indonesia. Jadi kalau kita keluar di sana kan tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada mall gitu kan. Jadi yang ada pasar tradisional. Jadi kita kalau mau ke dokter yang bagus atau apa harus keluar kota dan harus naik kapal feri yang besar itu dan butuh waktu 2 jaman gitu untuk ke kota gitu kan nyebrang naik kapal feri yang besar. Jadi kan nggak mudah Bunda kalau misalnya bawa-bawa suami Bunda ini yang kebetulan lagi kurang sehat seperti ini lagi kena stroke 1 minggu sekali harus check up ke dokter. Jadi akhirnya rumah Bunda kosongin selama 5 tahun. Dia mau nggak tinggal di rumah Bunda ini gitu? Dia langsung bilang gitu. Padahal Masya Allah Bunda ini saya mimpi atau betulan ya? Benar dia, benar. Nanti besok Bunda mau keluar kota lagi, mau check up dokter suami juga. Jadi Bunda mau pulang ke rumah yang satu. Kebetulan orang kaya itu dia punya resort, punya hotel, rumahnya juga banyak ya kan. Nah akhirnya rumah itu bisa nggak kepake selama 5 tahun kosong gitu. Jadi akhirnya itu rumah itu ya saya suruh tempatin gitu. Jadi selama saya tugas di Sabang sana Aceh, saya suruh tempatin rumah itu tanpa harus bayar sewa, bayar sewa, bayar apapun gitu kan. Masya Allah kan itu jadi seperti mimpi gitu. Benar nih benar apa enggak? Iya benar nih kunci rumahnya langsung kasih kunci rumahnya. Terus kebetulan ini ada motor, di motor juga nggak pernah dipanas-panas. Ini ada tiga unit, silahkan kamu pakai. Terus di garasi mobil juga itu ada mobil, silahkan kamu panas-panasin dan kamu pakai gitu kan. Masya Allah. Jadi rumah beserta isinya gitu. Dan si bundanya itu juga jadi ini kan udah ada barang-barangnya nih Dian. Jadi kamu nggak usah bawa barang-barang lagi. Kamu bawa baju kamu sendiri aja. Jadi silahkan tempatin ini. Kebetulan di sini ada 4 kamar dan ini kamar kamu yang di sini ya, gitu kan. Pas kebetulan azan zuhur saat itu, beneran nih Bunda bener ya udah Bunda kalau memang bener, saya boleh numpang sholat di sini Bunda. Apa? Ayo boleh boleh kata. Ya udah nih kamar kamu di sini ya. Akhirnya saya masuk kamar itu dan saya sujud syukur sholat balik, langsung sholat syukur di situ. Saya sambil sujud syukur sampai bilang di atas sejadah bilang sama Allah, ya Allah, Masya Allah, sungguh indah keajaiban darimu ya Allah. Saya masih banyak dosa, tapi engkau maha baik, engkau maha kaya. Saya baru terbesit aja di dalam hati, enak banget rumahnya, nyaman banget rumahnya, seperti itu ya. Tiba-tiba Allah langsung kasih wujudkan ajaib gitu. Jadi kan saya kan masukin investasi bodong itu kan hasil jual rumah saya di Jakarta. Tapi Allah udah ganti 90 juta. Tapi Allah udah ganti berupa rumah seluas 800 meter beserta isinya. Berikut juga kendaraannya gitu. Masya Allah, dahsyat banget gitu kan. Allah memang maha baik gitu. Padahal saya kan masih banyak salah, masih banyak dosa dan belum sempurna juga ibadah saya gitu. Nah, Allah memang maha baik. Dahsyatnya itu ilmu mahfud rezeki kalau kita praktekkan, Allah pasti hadirkan keajaibannya. Seperti itu. Dan ya udah langsung kasih kunci mobil, kunci rumah, kunci motor. Udah langsung udah langsung saya bersihin rumahnya. 3 hari kemudian saya langsung menempati rumah tersebut gitu. Nah, udah bukan cuma itu aja ya. Tadi kan sudah diganti uang yang karena scam itu 90 juta, rumah, mobil, dan motor sudah Allah ganti dengan caranya, dengan cara ajaibnya. Terus Allah juga, wah ini ilmu MR kayaknya sepertinya bagus kalau buat suami saya. Memang sih kan ilmu MR memang untuk prakteknya untuk diri sendiri dulu ya. Tapi karena saya mikir saya udah dapat keajaiban, sepertinya harus share ke suami saya, orang yang terdekat gitu. Akhirnya ya udah, jadi saya ini aja, saya akhirnya LOP lagi, LOP kan, dulu saya mau menghindarkan suami hamba ya Allah karena kan saya istri tentara ya Bu Poli ya, jadi saya ibu jelas senatri, jadi suami saya tentara gitu kan, angkatan laut. Jadi kan kalau tentara itu kan garis kebenarannya tinggi sekali Bu Poli gitu. Jadi memang tidak mudah karena kan dunia militer kan memang penuh dengan kedisiplinan, dengan kekerasan seperti itu kan ya Bu Poli ya. Jadi kan tidak mudah nih meng-MR-kan beliau gitu kan. Jadi gimana caranya? Ya udah saya LOP, awalnya LOP aja supaya beliau tuh bisa bisa ikut mempraktekkan sama-sama biar kita tuh satu sama terhubung. Ya udah awalnya saya sedekahkan atas nama beliau, saya wakafkan atas nama beliau, atas nama suami saya gitu kan. Saya setiap sedekah subuh saya niat supaya suami saya diluluhkan hatinya agar bisa mau sama-sama satu sama dan terhubung mempraktekkan ilmu mana rezeki
sedekah subuh sampai wakaf di pesantren Khairul Rezekin kan ada tuh yang wakaf 50.000 per bulan ya, boleh kan, ya udah saya ikutan wakafin di situ atas nama suami saya seperti itu, supaya Allah luluhkan hatinya dan supaya dia mau ikut belajar manfaat rezeki. Awalnya tuh kita sentuh lewat dunia kuantumnya dulu gitu kan. Nah setelah itu akhirnya dokter Krisanti waktu itu kasih tahu ke saya, kemudian itu Ustadz Nasrullah ada ke Banda Aceh tuh, kemudian oh gitu ya, iya kan belajarnya online terus kan, sekali-kali ikut belajar sama Ustadz Nas, mumpung Ustadz Nasnya ke Banda Aceh gitu kan. Oh, Masya Allah, ya udahlah saya mau ajak suami saya juga ikut ketemu Ustadz Nas gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu pas lagi acara kekahannya cucunya Pak Mu'alif CTMR Banda Aceh. Jadi Ustadz Nas memang datang diundang sama Pak Mu'alif itu untuk datang ke Banda Aceh. Jadi selain ya ikut acara kekahan itu, Ustadz Nas juga ngadain acara kalau nggak salah safara Ramadan juga atau seminar tapi setengah hari gitu. Yang akhirnya saya ajak suami saya nyebrang naik kapal feri, benar-benar dahsyat perjuangannya untuk meng-MR-kan suami. Kita harus naik kapal feri dulu dan perjalanannya itu lumayan lama, lewatin lautan gitu. Nah setelah itu dan kita juga di sana harus harus karena nggak ada saudara kan, itu kapal feri sehari sekali pagi dan sehari sekali sore. Jadi kalau kita ketinggalan kapal kita harus nginep di hotel daerah sana gitu. Ya udah jadi perjuangannya mengenakan suami seperti itu. Akhirnya